Kira-kira lo bakal ngapain nih kalau tiga gadis yang dekat dengan lo ini suatu hari meninggalkan lo hanya untuk menggoda pria yang bernama Ryuzaki Ryoma? Sampai-sampai lo berpikir nih, jika ini sebuah dongeng, pasti Ryoma lah yang menjadi MC-nya bos. Kenalin dulu nih, yang ponytail ini adik tiri lo yang bernama Azusa bos. Yang berambut hitam panjang ini teman masa kecil lo yang bernama Yuzuki. Kemudian yang sampai rela mengubah penampilannya ini sahabat lo yang bernama Kirari bos. Sebenarnya lo nggak ada niatan tuh untuk mengencani mereka bertiga. Hanya saja tiba-tiba ditinggalkan itu rasanya begitu menyakitkan. Sampai-sampai lo membayangkan nih, andai saja lo ada di posisinya Ryoma tuh. Namun itu semua tidak lebih dari imajinasi belaka bos. Karena lo merasa lebih pantas disebut sebagai karakter sampingan dalam dongeng tersebut. Dan itulah peran yang tidak penting dalam dongeng ini sebagai Nakayama Kotaro bos. Suatu ketika nih, Kotaro melihat Ryoma sedang membangunkan gadis yang sedang tertidur. Lalu berpikir bahwa haremnya Ryoma itu tidak cuma mereka bertiga saja bos. Karena masih ada gadis cantik ini yang bernama Shimotsuki Shiho. Dia ini teman masa kecilnya Ryoma bos. Namun kalau dilihat baik-baik ya, Shiho ini terlihat kurang ramah dengan Ryoma. Shiho nggak pernah tersenyum dan juga tidak banyak bicara bos. Meski begitu ya, nggak ada tuh orang yang membencinya. Karena penampilannya begitu mempesona, cocok sekali dengan Ryoma tuh pikirnya. Dan dialah heroin yang sebenarnya bos. Masalahnya heroin yang sebenarnya itu malah melirik ke arah Kotaro nih. Menyadari itu, Kotaro langsung memalingkan pandangannya. Sambil kebingungan, itu tadi pasti cuma halusinasi saja bos. Woi Kotaro, gua kasih paham nih ya. Kalau dilirik cewek itu senyumin aja lah. Jangan malah memalingkan pandangan gitulah Konoyaro. Bikin kesel aja dah, heran gua. Elah udahlah. Sampai akhirnya pelajaran pun selesai nih. Di kamarnya Kotaro masih kepikiran dengan para gadis yang meninggalkannya bos. Namun kalau dipikir-pikir ngapain tuh mikirin mereka. Lebih baik mengerjakan PR saja. Masalahnya bukunya Kotaro malah ketinggalan di kelas nih. Dengan terpaksa Kotaro kembali lagi berjalan ke sekolah bos. Siapa sangka saat Kotaro membuka pintu, dia malah melihat gadis imut yang ketiduran di kelas. Kotaro mengira seharusnya Shiho pergi bersama Ryoma, kok malah ketiduran sendiri bos. Lalu Kotaro pun berpikir Shiho ini imut banget. Namun kalau dipikir lagi, Kotaro nggak punya keberanian untuk membangunkan Shiho. Masalahnya Kotaro juga khawatir nih, bagaimana jika Shiho diganggu orang aneh tuh. Maka dari itu Kotaro memutuskan untuk membangunkan saja nih. Namun ada angin yang menghembuskan tirai sampai-sampai menutupi wajahnya Shiho. Refleks Kotaro menyingkirkan tirai itu dari Shiho, namun tidak sengaja menyentuh pipi lembutnya Shiho bos. Seketika itu juga Shiho pun terbangun nih, lalu dengan ramah menyapa Kotaro. Ada apaan Kotaro kun? Shiho mah biasa aja bos, namun gak tahu dah Kotaro malah panik sendiri, lalu ngacir begitu saja bos. Namun Shiho yang masih ingin bicara ya, dia berusaha menghentikan Kotaro nih. Masalahnya karena terburu-buru Shiho malah terjatuh bos. Menyadari itu Kotaro kembali dan ingin membantunya berdiri tuh. Siapa sangka Shiho malah menggenggam tangannya lalu berkata, "Aku mendapatkanmu." Mendengar itu ya Kotaro kebingungan nih, apa maksudnya ini cewek? Lalu Shiho malah memainkan tangannya Kotaro, meraba-raba gitulah ya. Yang ternyata ya Shiho biasanya gugup kalau bicara dengan orang lain bos. Namun jika dengan Kotaro dia tidak gugup sama sekali. Kalau ini kisah dongeng, pasti Ryoma lah yang menjadi MC-nya. Setidaknya itulah yang Kotaro pikirkan. Sampai saat teman masa kecilnya Ryoma ini malah tertarik dengan Kotaro bos. Saat bangun tidur nih, Kotaro masih teringat dengan keimutan Shiho bos. Hari ini pasti menyenangkan. Sesampainya di sekolah, Kotaro disapa oleh temannya. Dia ini bernama Hanagishi bos. Lalu yang di sana ya seperti biasa Ryoma dikerumunin para gadis. Hanagishi pun sampai heran kenapa Ryoma bisa sepopuler itu. Masalahnya Kotaro sendiri juga tidak mengerti nih. Karena selain good looking ya, tidak ada tuh hal menonjol yang terlihat dari Ryoma bos. Tiba-tiba pandangan Kotaro terpaku pada seseorang yang ternyata Shiho sudah tiba bos. Hanagishi merasa Shiho imut seperti biasanya. Bagi mereka nih, Shiho adalah sosok yang luar biasa tuh pikirnya. Sedangkan Hanagishi merasa gugup hanya dengan dekat dengan Shiho bos. Dan Kotaro setuju dengan Hanagishi karena sejak awal dunianya sudah berbeda. Lalu Kotaro berpikir kalau mengajaknya bicara akan menarik perhatian banyak orang bos.
Hasilnya di saat jam istirahat nih, Shiho jadi ngambek. Kotaro sampai bingung nih, kenapa Shiho kok ngambek begini? Dan itu karena mereka sudah berteman. Kenapa kok tidak mengajaknya bicara di kelas? Kotaro jahat banget tuh katanya. Kotaro beralasan nih, karena Shiho itu pemalu ya, tidak bagus jika terlalu menarik perhatian. Shiho jadi tahu nih alasannya, namun dia tidak peduli dengan kekhawatiran itu bos. Namun tetap saja Shiho jadi lega, karena awalnya mengira Kotaro sudah membencinya bos. Masalahnya itu tidak mungkin, justru malah ingin lebih dekat tuh katanya. Mendengar itu ya Shiho jadi senang. Namun sebagai teman dekat akan aneh jika saling panggil dengan marganya bos. Jadinya tolong panggil dengan nama depannya. Gak perlu malu-malu ya Kotaro memanggilnya Shiho. Namun malah Shiho yang masih merasa malu nih, lalu meminta waktu sebentar untuk perasaannya beradaptasi tuh katanya. Kotaro tidak masalah dengan itu, namun kalau dipikir lagi sekarang waktunya makan siang bos. Namun karena cuma makan roti, Shiho jadi kasihan nih dan ingin membagikan bekal miliknya bos. Meski Kotaro sudah mengatakan gak perlu repot-repot ya, tetap saja Shiho memaksanya nih. Sepertinya aku juga mau bos. Kotaro merasa sebagai teman ini mungkin berlebihan, namun bagi Shiho mungkin ini hal yang biasa tuh pikirnya. Maka dari itu ya bodo amat dah, yang penting makanannya enak. Mendapat respon terus terang nih, Shiho jadi malu. Namun meskipun begitu ya, malah membuatnya senang bos, karena akhirnya mempunyai teman. Namun Kotaro memintanya untuk menahan dirinya tuh, karena memang masihlah teman bos. Masalahnya ya itu mustahil, karena banyak yang ingin dia lakukan, dan Shiho malah meminta Kotaro untuk membantu melakukan keinginannya itu bos. Kotaro merasa Shiho seperti tupai. Baru dia sadar ya, ternyata bersama Shiho nyaman banget bos. Kemudian Kotaro juga menyadari nih, di sekolah tidak ada bosan-bosannya jika bersama Shiho. Sampai akhirnya Shiho menyadari bahwa Kotaro sedang berdebar-debar. Jelaslah Kotaro nggak mau mengaku. Masalahnya itu percuma saja, karena telinganya Shiho ya peka banget dengan suara bos. Kalau dipikir lagi, kemarin Kotaro sudah mendengar cerita tentang telinganya Shiho nih, yang ternyata ya saking pekanya Shiho bisa mendengar suara yang tidak bisa didengar oleh orang lain bos. Orang ramah menghasilkan suara yang jernih, sedangkan orang yang menakutkan suaranya mirip besi yang diseret di aspal bos. Dari suaralah Shiho bisa menentukan baik buruknya seseorang. Kotaro merasa kemampuan Shiho luar biasa nih. Namun menurut Shiho sendiri ya malah sebaliknya bos, karena suara yang dihasilkan seseorang belum tentu enak untuk didengar. Untuk suatu alasan Kotaro paham banget nih dengan situasinya, karena Shiho bisa mendengar nafsu dan kecemburuan seseorang padanya bos. Kotaro berpikir itu pasti berat bagi Shiho. Maka dari itulah Shiho merasa pertemuannya dengan Kotaro adalah sebuah takdir. Karena suara Kotaro ini tidak membuatnya gugup sama sekali bos, malahan nyaman banget untuk didengar. Namun Kotaro malah menganggap Ryoma jauh lebih baik dari dirinya. Seketika ya Shiho menegaskan, suara Ryoma itu nggak ada bagus-bagusnya bos. Seketika itu juga moodnya Shiho langsung memburuk nih, karena suara yang tidak menyenangkan itu telah terdengar. Saat itu juga Shiho merasa harus bersembunyi nih, namun gak sengaja malah menginjak ranting bos, dan itu membuat Ryoma menyadarinya. Ryoma penasaran lah apa yang dilakukan Shiho di sini. Namun kalau dilihat baik-baik, Shiho nggak sendirian. Lo ini siapa? Kenapa kok bisa bersama Shiho bos? Dari sinilah Kotaro mulai mengamati situasinya nih, dan Ryoma malah khawatir dengan Shiho. Sedangkan Azusa yang ingin bicara dengan Ryoma jadi sedih bos. Dari wajah Azusa itulah Kotaro paham situasinya. Ceritanya yang dicari Azusa hanyalah Ryoma. Kemungkinan Azusa mengajaknya kemari untuk mengungkapkan isi hatinya bos. Masalahnya yang dilihat Ryoma hanyalah Shiho. Padahal ya Azusa sudah memberanikan dirinya nih. Sebagai kakak tiri yang baik, Kotaro sebenarnya nggak terima bos. Namun Kotaro tidak bisa mengganggu kebebasan Azusa. Kemudian Kotaro menyampaikan nih, dia tidak melakukan apa-apa kepada Shiho. Masalahnya Kotaro menyadari Shiho pucat banget bos. Yang ternyata ya Shiho sudah tidak sanggup lagi nih, karena suaranya Ryoma membuat Shiho merasa tidak nyaman sama sekali bos. Namun Ryoma malah memaksa Shiho untuk ikut bersamanya nih. Kotaro sebagai orang yang baik menghalanginya lah, dan akan mengantarnya ke UKS. Namun Ryoma yang gak tahu diri ini ya malah mengira Kotaro lah penyebabnya bos.
dan malah memaksa Kotaro untuk menyingkir. Jadinya Shiho nggak keberatan tuh ke UKS sendiri daripada diantarkan Ryoma bos. Namun Ryoma malah menyuruh Azusa untuk mengantarkan Shiho. Tentu saja itu membuat Kotaro nggak terima. Karena Azusa terlihat ingin menyampaikan sesuatu. Namun Ryoma bersikeras ingin bicara dengan Kotaro. Maka dari itu dengan terpaksa ya Azusa menurutinya bos. Beneran tipikal orang yang egois. Di sisi lain Kotaro khawatir dengan Azusa nih. Namun prioritasnya saat ini adalah Shiho. Lalu menanyakan kenapa begitu khawatir padahal bukan pacarnya bos. Lagian ya Kotaro juga tidak melakukan apa-apa tuh. Namun Ryoma merasa melindungi teman masa kecilnya itu adalah tugasnya. Shiho itu sedang sakit. Hanya Ryoma lah yang bisa mengerti gadis malang seperti Shiho tuh katanya. Koitsu mukatsuku nandayo next yaro. Di sisi lain ya Kotaro berpikir nih, Shiho ini lemah dari mananya cok. Tanpa bantuan dari Ryoma pun Shiho bisa hidup bos. Dan juga gadis malang dari mananya tuh. Shiho hanya gadis pemalu biasa bos. Masalahnya ini orang merasa menjadi MC banget tuh. Seolah-olah dunia harus membuatnya nyaman bos. Masalahnya lagi jika kecurigaannya meningkat akan menambah ketidaknyamanan bagi Shiho. Ceritanya Kotaro menyadari Ryoma hanyalah binatang egois yang takut kehilangan teman masa kecilnya. Maka dari itulah Kotaro memikirkan cara untuk menghilangkan rasa permusuhan Ryoma padanya. Dengan cara meyakinkan Ryoma bahwa Kotaro itu hanyalah karakter sampingan yang tidak berguna bos. Lalu menyampaikan dirinya sudah mengungkapkan perasaannya ke Shiho namun ditolak mentah-mentah bos. Mendengar itu ya Ryoma jadi lega tuh. Kotaro melanjutkan tipuannya nih. Sebenarnya setelah ditolak masih ingin berteman. Namun dia tiba-tiba sakit dan pergi begitu saja bos. Dari sinilah si tolol sudah termakan tipuannya Kotaro. Kemudian Ryoma menasehati Kotaro nih untuk tidak depresi. Lalu mengajaknya berteman saja dan siapa namamu. Di sisi lain Kotaro teringat, meski jarang bicara Shiho saja mengenal namanya. Kenapa Ryoma malah nggak tahu namanya tuh? Namun karena lawannya orang yang sok-sokan menjadi MC ya bodo amat lah. Aku Nakayama Kotaro. Seperti itulah Ryoma pergi begitu saja bos. Kotaro berpikir sudah diejek habis-habisan barusan. Namun itu semua demi melindungi Shiho bos. Dan juga karakter sampingan tidak membutuhkan emosi tuh pikirnya. Masalahnya kalau dipikir lagi ya tetap saja itu menyakitkan bos. Keesokan harinya nih Ryoma so akrab banget dengan Kotaro bos. Dan malah menanyakan kenapa kok nggak mengajak Shiho makan siang. Kotaro beralasan nih sebenarnya ingin mengajaknya namun nanti malah dikira memaksanya bos. Yang sebenarnya ya untuk menghindari kecurigaan Ryoma. Gara-gara Ryoma si paling MC nih Shiho jadi sedih bos. Bangsat emang. Sampai akhirnya bel pulang sekolah sudah terdengar. Dan itu sangatlah membahagiakan bagi kita semua bos. BTW itu Nakagawa siapa dah? Konoyaro. Ya udahlah bodo amat. Meskipun salah nyebutin namanya ya Kotaro merasa lega nih. Karena seharusnya Ryoma nggak bakalan curiga lagi padanya bos. Kalau dipikir lagi malahan ngapain kok harus curiga pada Kotaro. Karena Kotaro kehadirannya tidak pernah menonjol. Malahan semakin jelas saat sudah SMA. Ketika temannya itu meninggalkannya sendirian. Lalu merasa dirinya hanya sebagai karakter sampingan saja di dalam kisahnya Ryoma. Dan tugasnya hanya untuk tertawa bersama orang yang sok-sokan menjadi MC. Lalu mendukung peran mereka. Dan Kotaro malah memberikan judul dalam kisahnya Ryoma bos. Kemudian untuk tiga temannya itu ya Kotaro merasa nih saat pertama bertemu Ryoma rasanya mereka sudah terkena ajian jaran goyang. Padahal yang sebenarnya perasaan mereka ke Ryoma itu nggak ada gunanya. Karena heroin yang sebenarnya adalah orang sakit, pendiam yang hanya Ryoma lah yang bisa mengerti bos. Tidak disangka kisahnya Ryoma bisa ditulis dalam buku cerita tuh pikirnya. Kemudian karena tokoh sampingan sudah melekat dalam jiwanya Kotaro ya. Dia merasa yang bisa dia lakukan hanya mengikuti alurnya saja bos. Namun untuk melindungi Shiho, Kotaro harus membuat ketiga temannya itu saling bersaing. Lalu berpikir, sebaiknya memang tidak usah bicara dengan Shiho. Tanpa dia sadari ya di belakangnya ada cewek yang kesulitan bayar tiket. Dan sepertinya Kotaro kenal dengan suara ini. Benar saja Shiho lah orangnya.
dompetnya ketinggalan bos. Seketika ya bisa-bisanya alurnya jadi seperti ini tuh pikirnya. Saat itu juga Shiho menganggapnya sebagai pahlawan nih. Namun Kotaro masih ngeyel bahwa dirinya karakter sampingan saja bos. Maka dari itu Shiho tidak membenarkan itu. Karena Kotaro selalu menolong orang yang butuh pertolongan. Dan itu sangatlah luar biasa. Maka dari itu kalau Kotaro nggak mau memuji dirinya, biar Shiho saja yang melakukannya bos. Jangan sebut karakter sampingan lagi di hadapan Shiho, karena bagi Shiho Kotaro orang yang hebat. Kemudian Shiho ingin mampir nih ke rumahnya Kotaro. Seketika ya Kotaro nggak tahu lagi nih ini kisah harus dikasih judul apaan bos. Sampai akhirnya Shiho beneran mampir ke rumahnya Kotaro nih. Dan dia terkejut banget melihat rumah yang rapi banget bos. BTW keluarganya Kotaro kapan nih pulangnya? Namun Kotaro nggak tahu kenapa Shiho menanyakan orang tuanya. Yang ternyata ya Shiho ingin memperkenalkan dirinya tuh. Namun karena Shiho pemalu ya Kotaro jadi ragu. Memangnya apa bisa memperkenalkan dirinya gitu? Mendengar itu ya Shiho merasa diejek bos. Lalu Kotaro menjelaskan orang tuanya sedang perjalanan bisnis ke luar negeri. Dari situlah Shiho mengira Kotaro selalu sendirian di rumah. Lalu mengusulkan kalau ingin dimanja beritahu kapan saja bos. Karena Shiho merasa bisa menjadi seorang kakak yang baik. Kemudian karena nggak mau berdebat ya Kotaro setuju aja nih. Dan Shiho langsung minta dipanggil Shiho Oni-chan bos. Meskipun pada akhirnya Shiho tidak bisa menjadi kakaknya ya, tetap saja itu membuat Kotaro merasa nostalgia. Karena dia mendengar ucapan yang mirip dengan Azusa dulu. Namun karena masih ada satu yang tersisa, Kotaro boleh mengambil permennya bos. Kemudian karena jam istirahat sudah habis, Shiho ingin melakukan itu. Sedangkan Kotaro tidak tahu nih apa maksud dari itu. Tanpa menjelaskan ya Shiho malah menanyakan di mana kamarnya Kotaro. Dan itu di lantai 2 bos. Maka dari itu ya Totsugeki serang gitulah ya. Sedangkan Kotaro nggak tahu apa maksudnya barusan. Sesampainya di kamar Kotaro, Shiho pun langsung terkagum dengan banyaknya buku nih. Lalu menyadari hobinya Kotaro adalah membaca buku bos. Dan ini suasana yang baru banget bagi Shiho. Karena hobinya Shiho cuma main game bos. Lalu punya impian untuk main game bersama teman. Masalahnya Kotaro tidak main game nih. Lalu minta maaf karena membosankan. Namun Shiho tidak mempermasalahkannya bos. Karena Shiho tidak kecewa sama sekali dan malah tertarik dengan Kotaro. Apalagi ingin tahu semua tentang Kotaro tuh. Lalu menyarankan jika membosankan tinggal diubah saja menjadi menyenangkan bos. Untuk itu lain kali Shiho akan membawa gamenya kemari. Masalahnya Kotaro keberatan nih karena 2 minggu lagi ujian tengah semester bos. Mendengar itu ya Shiho baru teringat dan mencari jalan untuk kabur. Namun itu percuma saja karena ujian semester pasti akan dimulai. Namun Shiho dengan pedenya mengatakan tugas murid itu adalah main game dan gue setuju dengan Shiho bos. Karena Shiho nggak mau tuh mengerjakan PR yang membosankan. Namun beda cerita jika Kotaro mau mengajarinya belajar nih. Masalahnya Kotaro merasa aneh jika karakter sampingan mengajari heroin bos. Lalu menyarankan untuk belajar bareng saja. Lalu Kotaro kebingungan nih dengan alasan apa lagi yang akan dia berikan kepada Ryoma. Namun tiba-tiba telinganya Shiho mendengar sesuatu dari kejauhan. Lalu memastikan kalau nggak salah Kotaro tinggal sendirian. Lantas suara kaki siapa itu yang ada di luar. Kemudian Azusa memberi salam nih, aku pulang. Seketika ya, meskipun Kotaro santai aja, Shiho panik seketika bos. Baru tahu kalau Kotaro punya cewek tuh pikirnya. Lalu mengira Kotaro sudah selingkuh darinya bos. Mendengar itu ya Kotaro jelas kebingungan lah pacar apaan. Namun kalau diingat lagi Shiho memang mengira Kotaro tinggal sendirian. Meskipun hanya teman ya, perasaan Shiho merasa sakit bos. Yang padahal sekedar salah paham saja dan ingin memperkenalkan mereka saja. Oi Azusa, koci koi. Lalu Kotaro menyampaikan ingin memperkenalkannya dengan temannya. Sambil masuk Azusa menyampaikan, "Nichan ga osewari narimasu." Tak. Seketika Azusa terkejut banget nih, yang ternyata Shiho sudah dikarungin bos. Lalu sebelum Kotaro mulai menjelaskan nih, Shiho merasa paham dengan situasinya. Diam-diam Kotaro sudah bersama gadis imut di belakangnya bos. Kotaro menjelaskan Azusa itu adik tirinya. Seketika ya Shiho teringat dengan kisah yang ada di novel, menyimpulkan bahwa mereka pacaran. Meski kenyataannya tidak seperti itu ya, tetap saja hubungan itu membuat Shiho merasa iri bos.
Azusa yang masih bingung menanyakan nih, ada apa dengan Shiho? Lalu Kotaro menjelaskan, sepertinya sudah salah paham, dikiranya Azusa pacarnya Kotaro. Azusa pun menjelaskan mereka ini hanyalah keluarga biasa bos. Mendengar itu ya Shiho baru menyadari kalau dirinya sudah salah paham bos. Lalu memastikan mereka satu persatu, saking malunya ya, sini teh tuh katanya. Sedangkan Kotaro masih kebingungan dengan tingkahnya Shiho bos. Lalu Shiho yang sudah nggak kuat langsung ngacir begitu saja. Kotaro sebagai orang yang baik ingin mengantarnya jika Shiho ingin pulang. Namun Shiho ingin sendiri aja saking malunya. Lalu Azusa bertanya-tanya nih, apakah kira-kira Shiho akan baik-baik saja? Dan juga tidak menyangka sekali Kotaro bisa dekat dengan Shiho bos. Apalagi sudah melihat mereka makan siang bersama. Sedangkan Kotaro merasa canggung nih yang ternyata mereka sudah 2 bulan jarang berbicara bos. Lalu Azusa bertanya, bagaimana jika Ryoma mengetahui ini? Seketika ya Kotaro baru tersadar bahwa di matanya Ryoma hanya ada Shiho. Kalau tahu ini kemungkinan akan kacau bos. Namun Kotaro berpikir ini mungkin bisa menjadi kesempatan bagi Azusa. Masalahnya kalau diingat baik-baik Ryoma nggak mungkin pasrah begitu saja. Dan kemungkinan akan merepotkan Azusa bos. Maka dari itu Kotaro merasa bersalah nih meminta Azusa untuk merahasiakannya. Untuk sekarang Kotaro tidak bisa memberikan alasan, hanya bisa berharap Azusa tutup mulut tentang hal ini. Kemudian Azusa menyampaikan nih gak perlu panik segala. Jika itu yang Kotaro inginkan, Azusa akan diam saja bos. Lagian Azusa tidak peduli dengan hubungan Shiho, karena keinginannya hanya ingin membuat Ryoma suka padanya tuh. Dari sinilah Kotaro merasa sudah meremehkan Azusa barusan, yang ternyata keyakinannya sekuat ini bos. Bahkan secara terang-terangan menghadapi Ryoma, tidak seperti dirinya tuh pikirnya. Maka dari itulah Kotaro merasa gagal menjadi seorang kakak nih, lalu meminta maaf. Sedangkan Azusa nggak tahu tuh kenapa Kotaro minta maaf, dan malah menyemangati Kotaro, lakukan yang terbaik. Kemudian meski merasa gagal nih, Kotaro masih berharap yang terbaik bagi Azusa bos. Di sisi lain, Azusa baru menyadari nih, yang ternyata Kotaro tidaklah marah. Padahal sudah bilang Kotaro bukan kakak yang cocok. Namun tetap saja Kotaro menjadi kakak yang baik untuknya. Ceritanya nih, sebelum orang tua mereka menikah, Azusa selalu dijaga oleh kakak kandungnya bos. Namun suatu hari kakaknya itu malah ke isekai duluan. Hari demi hari pun dinanti dan kakaknya itu tidak pernah kembali. Maka dari itulah bapaknya menikah lagi sambil berharap Kotaro bisa mengisi kehadiran kakaknya Azusa. Namun Kotaro tidak seperti yang Azusa bayangkan nih. Dia tidak seperti kakak kandungnya. Sampai akhirnya saat sudah SMA dia bertemu dengan Ryoma yang mirip dengan kakak kandungnya dan langsung terkena ajian jaran goyang bos. Namun sekarang Azusa menyadari bahwa Kotaro yang sudah dia sakiti itu masih berusaha membantunya. Sebenarnya Azusa hanya ingin dimanja kakaknya seperti dulu bos. Namun rasanya nggak enak saja jika memanfaatkan kebaikannya Kotaro. Sebelum masuk ke ruangannya, Kotaro menyampaikan, lakukan yang terbaik Azusa. Dari situlah Azusa merasa Kotaro memanglah kakak yang baik dan akan menuruti keinginannya saja bos. Di sore hari berikutnya saat belajar bareng Shiho mengeluh nih karena gagal mulu bos. Yang ternyata ya dia gagal melewati rintangan dalam game kuda-kudaan. Menyadari itu Kotaro menyarankan mulailah belajar saja. Masalahnya Shiho menganggap belajar itu tidak penting untuk masa depan bos. Wah parah nih. Didikan siapa dah? Lagian ya kalau sama-sama nggak pentingnya Shiho ingin spend waktu bersama kudanya saja tuh. Kotaro pun gak tinggal diam lah, mencoba menawarkan ada kue di meja. Seketika Shiho merasa senang nih, namun syaratnya harus belajar dulu bos. Menyadari itu hanya umpan, Shiho ngomel dulu. Gak mau dianggap anjing kecil yang gampangan. Kotaro mengerti itu, tapi pokoknya belajar saja dulu. Kemudian Shiho bertanya nih, apa Kotaro tidak membenci Shiho yang bandel seperti ini? Namun Kotaro tidak mungkin bisa membenci Shiho, karena yang ternyata ya Shiho cuma cari perhatian saja tuh. Karena di sekolah dia merasa kesepian bos. Dan itu karena binatang yang sok-sokan menjadi MC. Namun Shiho paham dengan diamnya Kotaro. Itu juga demi dirinya bos. Masalahnya tetap saja Kotaro sebenarnya nggak tega nih Shiho sampai kesepian. Lalu karena belum menemukan solusinya ya, Kotaro hanya bisa menjauhkan Shiho dari kecurigaan Ryoma.
Maka dari itu, sebagai gantinya Shiho ingin dimanja sepulang sekolah bos. Karena dia merasa nyaman saat di dekatnya Kotaro. Sedangkan Kotaro merasa keresahannya menghilang saat bersama Shiho. Apalagi bagi Shiho ya, Kotaro satu-satunya yang istimewa tuh. Tidak disangka sekali gadis yang dingin ke semua orang ini bisa tersenyum hangat padanya. Ceritanya beberapa hari ini ya, Kotaro sudah mengajari Shiho belajar. Sampai saat Shiho sudah siap mengikuti ujiannya bos. Sebelum mulai, Kotaro memberi pesan terakhirnya, "Gambare." Seketika Shiho merasa senang, bisa mengerjakan soalnya dengan lebih semangat bos. Singkat cerita saja, ujian sudah selesai. Sensei akan membagikan lembaran mereka masing-masing. Dan Shiho mendapatkan nilai 72, lebih baik dari sebelumnya bos. Kemudian karena kemarin sudah gue kasih paham ya, sekarang Kotaro sudah mengerti nih, bahwa kalau dilirik cewek itu ya senyumin saja bos. Tiba-tiba anginnya menghembuskan tirainya lagi. Shiho merasa itu seolah-olah Kotaro sudah memujinya. Kerja bagus. Kemudian Hanagishi panik sekali karena nilainya kacau parah bos. Namun tiba-tiba Shiho menyentuh punggungnya Kotaro nih. Langsung saja pamer nilai. Sebenarnya Kotaro agak kurang nyaman tuh, karena ini masih di sekolah bos. Namun tetap saja Shiho ada peningkatan nilainya. Lalu Kotaro pun menyampaikan kalau mau coba Shiho pasti bisa. Shiho pun merasa bahwa itu berkat Kotaro yang memberikan semangat bos. Lalu menyarankan untuk merayakannya sepulang sekolah. Kotaro nggak sabar banget nih dengan perayaannya bos. Masalahnya kalau dilihat baik-baik ya, lingkungan di sekitarnya langsung mencekam. Hanagishi pun menanyakan, sejak kapan lo dekat dengan Shiho? Ceritanya teman sekelas nggak pernah melihat Shiho tersenyum seperti itu bos. Seketika itu juga Kotaro jadi bahan gosip tuh. Saat itu juga Ryoma ingin berbicara dengan Kotaro. Kemudian menuju ke ruang musik nih. Kotaro merubah karakternya menjadi sampingan seperti biasanya bos. Lalu bertanya, ada apa kok lo nyeremin begini? Sedangkan Ryoma merasa saat ini ada yang terjadi tanpa sepengetahuannya. Apa yang lo lakuin kepada Shiho? Kotaro beralasan nih, dia nggak ngapa-ngapain, cuma melihat hasil ujiannya saja bos. Masalahnya ya, kali ini Ryoma tidak bisa ditipu begitu saja, karena Shiho hanya bisa tersenyum kepada orang yang dia percayai. Ryoma sendiri hanya pernah melihat sekali, itu pun saat Shiho masih bocil bos. Saat itulah Ryoma merasakan ketidakwajaran. Kotaro ingin menyangkal ketidakwajaran itu, namun Ryoma sudah sadar dengan situasinya. Karena dia selalu mendapatkan tatapan dingin dari Shiho, sedangkan Kotaro malah mendapatkan kepercayaannya bos. Menyadari itu ya, Ryoma merasa terlena dengan status teman masa kecilnya Shiho. Lalu menyampaikan bahwa dia juga menyukai Shiho. Maka dari itu mari bersaing dengan adil. Di sisi lain, Kotaro masih memikirkan cara untuk melindungi Shiho nih. Sampai tiba-tiba seseorang mengabarkan bahwa hari ini adalah jadwal piketnya Kotaro bos. Saat itu juga ya, Ryoma baru menyadari bahwa selama ini sudah salah mengira tentang namanya Kotaro. Kemudian mulai dari sekarang mereka sudah tidak berteman lagi, karena sekarang sudah menjadi saingan bos. Sedangkan Kotaro berpikir nih, dia sudah tidak bisa menjadi karakter sampingan lagi bos. Saat perjalanan pulang nih, Kotaro masih memikirkan perkataan Ryoma bos. Lalu tadi menyampaikan bahwa Ryoma terlalu terburu-buru. Setidaknya akrablah dulu dengan Shiho. Mendengar itu ya, Ryoma merasa sudah akrab banget nih. Bahkan sudah kenal sejak bocil. Pokoknya mari bersaing secara adil. Jangan sampai lo pakai cara yang kotor tuh, katanya. Namun Kotaro merasa Ryoma terlalu cepat mengambil keputusan, karena kemungkinan itu akan mengganggu Shiho tuh. Ryoma pun mengatakan, pokoknya lihat saja siapa yang dipilih Shiho di hari karya wisata nanti bos. Saat ini pun Kotaro masih berpikir kenapa kok sampai gelisah begini. Padahal biasanya selalu hati-hati dan penuh perhitungan. Masalahnya ya, saat Ryoma melontarkan ucapannya, otaknya Kotaro susah untuk berpikir dan merasa alurnya sudah dipercepat begini. Lalu merasa bersalah karena sudah lengah bos. Bagaimana kira-kira cara Kotaro menghadapi situasinya sekarang? Kotaro menyampaikan nih, sorry telat, banyak yang terjadi hari ini. Sedangkan Shiho merasa Kotaro payah banget bos. Shiho menyarankan pokoknya duduk saja dulu. Lalu dasar bego. Kotaro nggak bisa menyembunyikan masalah dari Shiho. Memang benar saat ini Shiho nggak tahu apa masalahnya, namun meyakinkan bahwa sekutu terkuat ada di pihaknya bos. Kemudian karena Kotaro sosok berharga bagi Shiho ya,
Dia ingin tahu tuh apa yang sebenarnya terjadi. Di sisi lain, Kotaro bertanya-tanya, ini cewek kok paham betul dengan apa yang dia rasakan saat ini. Dan Shiho pun ingin menanggung setengah dari bebannya Kotaro, bos. Kotaro masih penasaran, kenapa juga ini cewek kok perhatian banget. Kemudian Kotaro menceritakan pertemuannya dengan Ryoma. Lalu kesulitan menyampaikan apa yang akan terjadi di karya wisata nanti. Namun tanpa diberitahu pun Shiho sudah bisa menebaknya, bos. Karena memang pikiran Kotaro mudah ditebak. Kotaro mengira dia nggak sepeka Shiho nih. Namun yang ternyata Shiho bisa menebaknya dari kejadian waktu itu, bos. Kemudian yang ternyata sikap dinginnya Shiho itu adalah bentuk penolakan darinya. Namun saking tololnya Ryoma malah nggak menyadarinya, bos. Maka dari itu Shiho akan menghadapinya saja dengan cara yang benar. Dari sini Kotaro merasa salah paham nih. Lalu minta maaf dulu. Karena mengira Shiho nggak mau berurusan dengannya, makanya mencegah kontak dengan Ryoma. Dan sekarang Kotaro sudah siap membantu Shiho apapun caranya, bos. Kemudian Shiho hanya minta Kotaro ada di dekatnya saja nih, karena akan merasa aman jika di sebelahnya. Lah, simpel banget. Aku juga mau di sampingnya Shiho, bos. Lalu menyampaikan, mari lewati karya wisata ini bersama-sama. Masalahnya kalau diingat-ingat ini waktunya berpesta nih. Hukuman karena melupakannya Kotaro dapat pelukan Shiho, bos. BTW ini masih teman loh ya. Masih teman, woi. Sampai akhirnya hari study tour sudah tiba nih dan cuacanya panas sekali, bos. Sampai-sampai Shiho nggak yakin nih apakah topi jeraminya itu bisa melindunginya dari panas. Saking panasnya ya, Shiho ingin melepas jaketnya nih, lalu tanpa mereka sadari ya, canda tawa mereka sedang dipantau oleh Ryoma, bos. Yuzuki nggak tahu nih ada apa dengan Ryoma, kok aneh akhir-akhir ini. Karena moodnya kok kacau parah. Sedangkan Azusa paham betul dengan situasinya. Pasti gara-gara itu binatang, bos. Menuju ke kendaraan nih, Shiho inginnya berada di sampingnya Kotaro. Sayangnya kursi dipilih secara acak, bos. Yang ternyata Shiho malah di sebelahnya Ryoma tuh. Seketika ya Kotaro berpikir itu adalah takdir yang ditentukan dari MC. Kemudian yang berada di sebelahnya Kotaro adalah adik gue, bos. Lalu adik gue ingin tukeran tempat nih karena ingin di dekat jendela. Kotaro sebagai orang yang baik tidak keberatan. Kemudian Azusa menyampaikan, moodnya Ryoma sedang buruk-buruknya. Azusa juga menyadari bahwa itu ulah mereka. Bahkan rumornya saja sudah menghebohkan kelas. Azusa juga menyadari bahwa Shiho selalu curi-curi pandang. Dan Ryoma menyadari itu, bos. Dari situlah Azusa merasa perasaannya bertepuk sebelah tangan. Lalu bertanya, kenapa kok bisa suka pada Ryoma? Kenapa harus merasakan sakit seperti ini, bos? Ceritanya Azusa mendengar rumor jika mengungkapkan perasaannya di acara Api Unggun pasti akan berhasil. Azusa sudah mencurahkan segalanya untuk momen itu. Namun sekarang dia merasa tidak yakin, bos. Kotaro sebagai kakak yang baik ya, dia memberinya semangat. Semuanya akan baik-baik saja. Azusa hanya butuh dorongan tuh. Karena Kotaro juga menyadari bahwa Azusa ingin mengakhirinya pada perjuangan terakhirnya ini, bos. Luarnya Azusa tampak ceria nih. Namun Kotaro menyadari raut wajahnya mirip dengan tangisannya di masa lalu, bos. Sesampainya di lokasi nih, Hanagishi menanyakan apa Kotaro pernah memasak. Karena dia nggak pernah memasak ya, inginnya melimpahkan semua ke Kotaro, bocah sempak. Kotaro pun menyampaikan dia bisa membuat cahang, bos. Tidak sengaja bawangnya malah terjatuh. Untung saja ada Shiho yang menangkapnya sebelum terjatuh. Sedangkan Kotaro saking begonya sampai nggak sadar Shiho di dekatnya sepanjang waktu. Lalu penasaran kenapa Shiho kok ada di belakangnya terus-terusan. Sampai akhirnya Ryoma datang telat nih. Lalu melihat dua ekor yang deket banget. Ya udahlah, kesampingkan itu, bos. Karena dari sini mereka akan bekerja sama untuk memasak nih. Kemudian Ryoma merasa menjadi kapten, menentukan tugas dari masing-masing orang. Lalu meminta Shiho mengupas sayuran bersama Azusa. Kalau ada apa-apa bilang saja padanya tuh. Namun saat mau menggapainya ya, Shiho malah melarikan diri dari Ryoma dan malah berada di belakangnya Kotaro, bos. Melihat itu Azusa juga ikut nggak peduli nih. Lebih baik cuci sayuran dengan Shiho. Nah gitu dong. Masalahnya ya Azusa nggak ngerti lagi nih. Karena Shiho malah membawa spons dan sabun. Niatnya mau cuci sayuran pakai sabun tuh. Dan itu nggak bisa dibiarin lah. Azusa memintanya untuk mengupas sayur saja.
Masalahnya Shiho juga nggak bisa mengupas kentang. Azusa sampai heran, kok kocak gitu. Maka dari itu ya Kotaro yang lagi membuat api nih, dia ditumbruk Azusa dari belakang bos, sampai-sampai hampir jantungan. Lalu sambil menunjuk ke arah Shiho ya, Azusa mengadu nih, pokoknya nggak sanggup lagi bos. Lalu titip Shiho ke Kotaro. Namun Kotaro khawatir nanti Azusa diomelin sama Ryoma. Mendengar peringatan itu, Azusa tidak masalah. Cuma nggak nyangka aja sikapnya jadi aneh seperti itu. Dan juga Azusa tidak terlalu mengagumi Ryoma lagi seperti dulu bos. Seperti itulah kondisinya, lo ikut kakak gue Konoyaro. Mendengar itu, Shiho pun malah senang. Lalu memanggilnya Azunyan. Dia itu karakter twin tail dari anime kesukaan Shiho bos. Jadinya akan dipanggil Azunyan mulai dari sekarang. Kemudian karena nggak kuat melihat keimutan Shiho ya, Azusa ngacir begitu saja bos. Lalu Shiho ingin membantu tugasnya Kotaro nih. Karena apinya sudah menyala, Shiho cuma perlu menjaga nyalanya saja bos. Masalahnya Shiho nggak pakai sarung tangan nih, membuat tangannya menjadi kotor. Kemudian diusapinlah ke bajunya Kotaro. Tentu saja Kotaro heran dengan tingkahnya ini cewek. Namun yang ternyata bercanda doang kok, bukan bagian yang kotor yang diusapin. Tiba-tiba Ryoma sudah kembali. Kenapa Shiho kok ada di sini? Yang padahal ya Ryoma sudah menyuruhnya untuk sendirian membuat api. Ngapain kok bersama Shiho? Apalagi kali ini Ryoma menyadari ketidaknyamanan Shiho setelah melihat dirinya. Kemudian karena persiapan sudah selesai ya, Ryoma nggak ada pilihan lain selain mengesampingkan masalah Shiho. Singkat cerita saja, masakan sudah jadi. Hasilnya enak sekali bos. Dan Ryoma lah yang memasaknya. Pantas sajalah populer jago masak bos. Respect Ryoma kalau jago masak gini bos. Di perantauan kalau ada temen yang jago masak itu berharga bos. Kalau kalian punya temen kayak gitu, baik-baikin dah. Oke lanjut. Kemudian Ryoma meminta pendapat dari Shiho nih, rasanya bagaimana? Namun Shiho tampak tidak peduli dan malah terdiam bos. Padahal ya yang lain begitu menikmatinya. Kemudian karena Ryoma memaksa minta pendapat nih, Shiho mengatakan itu biasa saja. Ryoma sampai terkejut mendengarnya. Karena selain Shiho ya semuanya puas banget. Lalu sekarang mereka akan membereskan sampahnya masing-masing nih. Namun Shiho malah ikutan beres-beres bersama Kotaro. Dan itu membuat Ryoma makin penasaran. Ngapain melibatkan Shiho dalam urusannya, padahal sudah disuruh sendirian. Seketika ya Azusa tidak tinggal diam lah. Aku yang menyuruhnya tuh, katanya. Ceritanya karena tugasnya Kotaro itu berat, Azusa nggak terimalah jika kakaknya melakukan itu sendirian. Lalu menegaskan tingkah Ryoma hari ini aneh banget. Lalu pergi meninggalkan Ryoma begitu saja bos. Di sisi lain Kotaro menyadari takdir mulai berputar. MC mulai runtuh. Kotaro pun paham betul dengan penyebabnya, yaitu karena si MC mulai terpojok bos. Ceritanya nih, mereka akan main doji baru bos. Dan Shiho gak sabar banget ingin melihat performanya Kotaro. Lakukan yang terbaik, aku mendukungmu. Seketika membuat Kotaro ingin menunjukkan kebolehannya tuh. Masalahnya saat lemparan pertama dilancarkan, Kotaro malah langsung KO. Hanagishi pun sampai heran, karena Kotaro goblok banget bos. Karena itulah setelah pertandingan selesai, Shiho langsung ngakak melihat kegoblokan Kotaro. Kemudian sekarang giliran tim cewek yang akan main. Dengan pedenya Shiho akan ngasih paham cara mainnya ke Kotaro bos. Kotaro berpikir Shiho nggak punya kemampuan atletis nih. Namun anehnya meski lemparannya pelan ya, dia bisa mengeliminasi lawannya bos. Bahkan saat bola dilempar ke arahnya, Shiho bisa menghindar tanpa harus melihat bos. Saat itu juga Ryoma mengucapkan suatu kata dan Kotaro melihat ke arahnya. Seketika dia teringat tentang hanya Ryoma yang bisa membantu Shiho. Karena itu hanya omong kosong Ryoma ya, Kotaro mengucapkan pelan banget nih, gambare. Sehingga hanya Shiho yang bisa mendengarnya bos. Seketika ya Shiho jadi senang dan imut banget. Masalahnya saking senangnya Shiho sampai nggak sadar tuh ada bola meluncur ke arahnya. Dan Ryoma yang khawatir menghampiri Shiho nih, menanyakan keadaannya bos. Namun Shiho tidak peduli dengan Ryoma dan malah minta Kotaro memanggil ambulan. Saat itu juga Ryoma menyadari kekalahannya bos. Kemudian Kotaro ngajak pindah tempat saja dulu dan Shiho malah bercanda bos. Dibesar-besarkan banget lah. Lalu Kotaro ingin memastikannya nih, yang ternyata ya imut banget. Nggak apa-apa kok, cuma luka ringan saja Konoyaro. Saking tololnya Shiho sendiri baru menyadari yang ternyata nggak sakit bos. Bocah sempak emang.
Tiba-tiba Ryoma datang nih lalu meneriakkan nama Kotaro karena khawatir hanya ingin memastikan keadaan Shiho. Karena Shiho baik-baik saja ya udah, sorry sudah mengganggu. Dan ini pertama kalinya bagi Kotaro melihat Ryoma yang pedenya menghilang bos. Akhir dari kisah Ryoma menuju akhir, itulah yang indera keenamnya katakan. Sedangkan Azusa makin menyadari sisi menyedihkan dari Ryoma bos. Di malam hari, Hanagishi penasaran nih kenapa hutannya kok gelap banget. Ya karena ini malam hari goblok. Kemudian mereka menanyakan di mana Shiho berada kok tidak kelihatan. Yang ternyata karena kebanyakan makan Shiho alasan gak enak badan bos. Saat itu juga Kotaro melihat Ryoma yang lagi jalan dengan para gadis nih. Namun Azusa tampak murung tidak seperti biasanya bos. Menyadari itu ya Kotaro ingin ke toilet dulu nih. Lalu bertemu dengan Ryoma. Ryoma pun menyampaikan dia sudah mempertaruhkan segalanya demi ini tapi semua sia-sia. Lalu merasa kalah telak dari Kotaro bos. Namun Kotaro tidak berpikir sudah menang karena ini bukanlah kompetisi. Shiho bukanlah barang untuk diperebutkan bos. Memahami hal simpel gitu aja tidak bisa. Merasa diri paling benar itulah yang membuat Ryoma hancur dengan sendirinya. Dari sinilah Kotaro hanya bisa berharap Ryoma akan berubah. Kalau tidak, bisa-bisa orang yang peduli dengannya akan sedih bos. Makin kesini, Azusa makin menyadari keanehan Ryoma. Ceritanya, seharian ini Azusa terus mengawasi Ryoma bos. Dan tingkahnya tidak keren sama sekali. Masalahnya, Azusa masih ingin melanjutkan niatnya tuh. Dan Kotaro berpikir Azusa masih butuh dorongan. Lalu mengatakan, tinggalkan saja pria menyedihkan macam itu. Gak ada gunanya bos. Masalahnya, tekadnya Azusa tidak berubah. Pokoknya ingin dengan Ryoma tuh katanya. Kotaro sebagai kakak yang baik ya selalu mengawasinya bos. Dan dia hanya bisa berharap perubahan Ryoma. Semoga bisa sadar bahwa di belakangnya masih ada yang menerimanya apa adanya bos. Di sisi lain, Azusa menyadari nih kakaknya tidak mungkin kembali dan dia malah lari dari kenyataan bos. Sampai-sampai rela menyakiti orang yang selalu mendukungnya hingga akhir. Kemudian Azusa menemukan Ryoma yang galau di bawah pohon. Masalahnya Ryoma ingin sendirian saat ini. Seketika Azusa mengatakan, lo itu nggak keren sama sekali. Dengan sikap seperti itu tidak mungkin ada orang yang tertarik tuh, kata Azusa. Namun Ryoma masih keras kepala, itu bukan urusan Azusa. Namun Azusa mengatakan tentu saja itu urusannya. Sambil membayangkan dorongan Kotaro ya, Azusa dengan lancar bisa mengungkapkan isi hatinya bos. Rasa sukanya bukan sebagai kakak namun sebagai pacar tuh. Maka dari itu Azusa berharap banget untuk dengannya saja lupakan saja Shiho bos. Karena Azusa nggak mau tuh melihat Ryoma yang menyedihkan. Ryoma paham tentang itu dan senang mendengarnya. Namun si tolol masih nggak bisa move on dari Shiho bos. Dengan alasan itulah takutnya tidak bisa menghargai Azusa jika menerimanya bos. Kemudian berkat Azusa, Ryoma menyadari betapa menyedihkannya dirinya dan berjanji nggak akan menyedihkan lagi. Terima kasih adikku yang berharga. Lihatlah sisi keren kakakmu ini tuh katanya. Seketika Azusa langsung lemes nih dan Kotaro selalu mengawasinya bos. Lalu Azusa bersyukur banget Ryoma sudah membaik. Saat itulah Kotaro menyampaikan setidaknya dirimu sudah berjuang. Namun di sisi lain Kotaro berpikir apanya yang adikku yang berharga. Kalau Ryoma sadar seharusnya rasa suka Azusa itu bisa menjadi penawar untuk keterpurukannya bos. Namun masih saja egois nggak bisa menerima kenyataan. Kotaro kesel banget nih, apa maksudnya kakak kerenmu ini? Mana ada kakak yang tega melihat adiknya menangis seperti ini, Kseyaro. Kemudian Azusa minta Kotaro untuk pergi nih karena Shiho ada di lapangan sekarang bos. Ceritanya sebelum kemarin ya, Azusa melihat Shiho yang menuju ke lapangan dan Ryoma akan memanfaatkan legenda itu untuk nembak Shiho bos. Azusa hanya bisa berharap jangan biarkan Ryoma menyakiti gadis lain. Seketika Kotaro paham dan langsung bertindak bos. Benar saja saat sudah sampai lapangan nih, Ryoma akan mengumumkan sesuatu sebagai penutup acara. Di saat Kotaro mencari keberadaan Shiho, Ryoma sudah mengumumkan isi hatinya kepada Shiho bos. Saat itu juga ya Kotaro menemukan Shiho yang gemeteran. Masalahnya karena kerumunannya tiba-tiba jadi ramai ya, Kotaro jadi susah untuk mendekati Shiho bos. Kemudian Ryoma nggak mau ngerti nih apa yang dirasakan Shiho dan terus saja melanjutkan pidato yang tidak berguna itu. Sampai akhirnya Shiho tidak tahu lagi nih apa yang harus dia lakukan sekarang. Di tengah sorakan orang-orang, Shiho hanya bisa berharap Kotaro akan datang bos. Saat itu juga Kotaro berhasil menerobos dan menghentikan ocehannya Ryoma. Seketika suasananya jadi hening. Lalu Ryoma menyampaikan Kotaro itu pengecut.
berlagak menang tapi takut saat Shiho ditembak. Kotaro pun hanya menyampaikan faktanya saja nih. Lo itu nggak tahu apa-apa, lihatlah Shiho, berhentilah menyakiti orang lain lagi. Namun Ryoma merasa Kotaro hanya mengemis kemenangan saja nih, dan itu begitu menyedihkan tuh katanya. Untungnya teman-teman pada sadar bahwa Shiho sedang gemeteran bos. Lalu Kotaro minta dibukakan jalannya nih, lalu menyampaikan, sorry aku terlambat. Kemudian seperti yang kalian bayangkan ya, aku juga mau dipeluk Shiho bos. Saat itu juga kekalahan Ryoma sudah ditentukan. Gosip tidak sedap pun didengar oleh Ryoma. Namun Ryoma masih tidak terima dengan itu bos. Lalu teriak-teriak nggak jelas kayak orang tolol. Hanya dia yang bisa mengerti Shiho tuh katanya. Seketika itu juga Azusa merebut mic dari Ryoma sambil menyampaikan cukup segini saja. Ceritanya di mata Azusa itu Ryoma selalu pede dan keren. Jangan menyedihkan seperti ini lagi di depannya bos. Ceritanya nih saat Shiho masih bocil tanpa dia sadari Ryoma sudah so akrab dengannya bos. Sebenarnya Ryoma bocah cerdas dan baik hati. Shiho tidak membencinya waktu itu bos. Namun suatu ketika saat Shiho punya teman, Ryoma malah overprotective. Seolah-olah dia doang yang boleh mendekati Shiho bos. Lalu karena nggak mau berurusan dengan Ryoma, temannya itu pun pergi. Masalahnya sepanjang perjalanan waktu itu terus-terusan terjadi dan Shiho berakhir sendirian bos. Kemudian suatu hari nih Shiho sedang membuat kue bos. Lalu Shiho berputar badan tanpa menoleh dulu. Seketika bahannya pun langsung tumpah. Ryoma yang mengetahui itu langsung marah-marah ke gadis itu bos. Yang padahal Shiho lah yang salah dan ingin meluruskan keadaannya. Masalahnya Ryoma nggak mau dengar alasan. Pokoknya Shiho itu lemah yang wajib dia lindungi tuh pikirnya. Di sisi lain telinganya Shiho bisa merasakan ketakutan yang dirasakan gadis itu bos. Mulai dari situlah orang-orang mulai takut mendekati Shiho. Saat itu juga Ryoma menjadi sampah di matanya Shiho bos. Sampai di kelas pun meskipun terlihat tertidur ya, sebenarnya Shiho diam-diam mendengarkan gosip yang tidak sedap tentang dirinya. Dan Shiho makin bete lah. Karena lagi-lagi tahun ini sekelas dengan Ryoma bos. Tidak disangka dia malah mendengarkan suara menyenangkan dari Kotaro. Dari situlah awal perubahan kehidupan Shiho dimulai. Dengan semua yang terjadi, Kotaro lah yang tidak pergi meninggalkannya sendirian. Dan berjanji tidak akan membiarkan Shiho sendirian lagi bos. Kemudian Azusa menyampaikan dia ada permintaan kepada Shiho. Gak tau lah ya permintaan apaan. Sekarang menuju ke Ryoma yang terpuruk. Dia masih gak terima nih karena merasa sebagai teman masa kecil sudah melindungi Shiho selama ini bos. Namun Azusa menyampaikan itu gak ada hubungannya. Teman masa kecil itu gak ada artinya bos. Karena cinta itu bukan masa lalu, namun tentang saling memahami satu sama lain. Sedangkan elo gagal memahami itu dan malah terus-terusan membuat Shiho ketakutan. Buka matamu itu Konoyaro. Azusa berharap Ryoma bisa berubah karena yang menanggung sakit ini bukan Ryoma sendirian. Dan sekarang giliran Shiho untuk berbicara bos. Meski omongannya nggak pernah didengar, sekarang Shiho ingin Ryoma mendengarnya. Bahwa Shiho sebenarnya selalu memperhatikan Ryoma. Sejak kecil pun Ryoma gampang banget disukai seseorang bos. Namun Ryoma tidak pernah merasa beruntung. Sebenarnya bisa saja Shiho suka dengan Ryoma juga. Namun Shiho memberikan syarat untuk dirinya sendiri nih. Yaitu kalau saja Ryoma mampu menghadap ke arah Shiho sepenuhnya. Namun Ryoma tidak pernah melakukan itu bos. Sambil mengingat permintaan Azusa nih, Shiho akan membuat Ryoma mengerti. Dan Shiho tidak bisa menerima perasaannya Ryoma. Karena rasa sayang yang lo berikan itu hanyalah rasa kasihan. Meskipun dirimu itu egois seperti itu, namun Azusa suka dengan dirimu apa adanya tuh. Lalu Shiho hanya bisa berharap Ryoma bisa menghargai orang lain juga bos. Dari sinilah Azusa berputar balik dan sudah move on bos, gitu dong. Masih banyak kok yang mau sama Azusa, santai aja lah. Sampai akhirnya masalah sudah beres nih, Shiho berharap Azusa akan pulih secepatnya bos. Dan Kotaro yakin banget adiknya itu bocah yang kuat. Masalahnya kalau diingat lagi, Shiho malu banget saat hampir menangis tadi bos. Kotaro mengatakan, santai aja, Shiho tetaplah cantik tuh katanya. Seketika Shiho malu sendirilah. Namun tetap saja Shiho merasa pikirannya kosong waktu ditembak. Tatapan semua orang dan kebisingan menuju ke arahnya. Dan itu membuat Shiho jadi ketakutan bos. Lalu Kotaro pun datang bagaikan pahlawan. Bagi Shiho ya, Kotaro lah MC yang sebenarnya bos. Dan Shiho merasa beruntung sekali tuh sudah bertemu dengan Kotaro. Masalahnya Kotaro menganggap itu berlebihan dan malah merendahkan dirinya sendiri tuh. Namun sebelum itu berlanjut, Shiho menutup mulutnya.
Karena Shiho hanya ingin Kotaro menjadi dirinya sendiri, gak usah memaksakan menjadi orang lain bos. Ceritanya Shiho sudah menyadari Kotaro menghargai orang lain namun tidak untuk dirinya sendiri. Sampai sekarang pun Kotaro masih meragukan kecocokan Shiho jika bersamanya bos. Maka dari itulah Shiho akan menunggunya sampai Kotaro yakin dengan dirinya sendiri. Mendengar itu Kotaro jadi lega, namun tiba-tiba Shiho menyadari sesuatu yang bagus nih. Situasinya begitu romantis tuh katanya. Dan Kotaro setuju dengan Shiho bos, karena memang cantik sekali. Bulannya woi. Kemudian Kotaro berjanji suatu hari pasti akan menyampaikan segalanya kepada Shiho bos. Kemudian menuju jauh ke depan nih, pernikahan akan dimulai. Lalu Azusa datang dan One-chan cantik seperti biasanya bos. Lalu dia ingin tahu apa yang One-chan lihat saat ini. Yang ternyata ya itu foto kenangan berharganya bersama Kotaro bos. Kemudian karena sudah mau mulai, Azusa memperingatkan nih, jangan sampai mengacaukannya One-chan. Seketika Shiho jadi gemes digoda adiknya. Namun tetap saja ingin segera menemui Kotaro. Kemudian menuju ke gereja nih. Di dalam Kotaro menunggunya dengan tenang. Sampai akhirnya Shiho datang diantarkan bapaknya. Sebelum dimulai Shiho menyampaikan, terima kasih sudah menyukai ibu. Terima kasih sudah melahirkannya. Dan sekarang Shiho ingin menjadi seperti mereka di masa depan dengan orang yang penting baginya bos. Bapaknya pun mengerti, silahkan pergi saja dengan orang yang paling kamu sukai. Masalahnya di saat Shiho berjalan, kekhawatiran Azusa terjadi juga bos, gaunnya terinjak. Untung saja dengan sigap Kotaro menangkapnya. Dan itulah akhir dari MC yang terseret ke dalam kehidupan heroin bos. Pesan moralnya nih, gak usah sok-sokan merasa paling benar bos, karena itu akan menghancurkan diri sendiri suatu hari. Seperti biasa ya, thanks for watching and ngopi dulu bos, biar tambah panik.